Thohir jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule justru trending topik di Twitter. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule sudah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Di penghujung jabatannya, Iwan Bule itu mengawal jalannya Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. Muhammad Iryawan alias Iwan Bule sudah resmi mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Erick Thohir akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru periode 2023-2027. Menteri BUMN itu dan mantan Presiden Inter Milan itu mendapatkan 64 suara. Sementara kandidat lainnya, Lanyala Mataliti memperoleh 22 suara. Sedangkan Arif Putra Wicaksono dan Doni Setiabudi tak mendapatkan suara. Sementara satu calon lain, Fahri Jemi Francis, mengundurkan diri. Nama Erick Thohir langsung trending topik di Twitter. Namun itu ternyata tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian justru nama Iwan Bule menjadi trending topik bersama dengan Lanyala, Ratu Tisa, dan PSSI. Sedangkan nama Erick Thohir menghilang dari trending. Meski masih bisa berubah dalam waktu singkat, hal itu cukup unik dan menarik karena warga net masih ramai membahas nama Iwan Bule. Ada yang memberi apresiasi positif, tapi ada juga yang terkesan sinis dan terkelakar dengan membagikan sejumlah meme. Terima kasih Iwan Bule, dalam kepemimpinan Anda di PSSI tentu ada kekurangan. Tapi saya respect dengan sekian langkah yang dilakukan. Pada era Anda, setidaknya membuat mereka yang jahat dan biasa mengatur pertandingan tidak leluasa. Kesulitan, itu langkah maju. Anda sudah berjuang. Tweet akun Ilham Zada. Iwan Bule seperti yang diketahui terpilih lewat KLB PSSI 2019 lalu. Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolda di 3 wilayah itu seharusnya lengser pada November 2023. Namun tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur memaksa kepengurusannya berakhir lebih cepat melalui KLB PSSI 2023. Di atas kertas, pria yang juga sering disapa Ibul ini total menjabat selama 3 tahun 3 bulan dan 14 hari. Selama menjabat sebagai Ketum PSSI, Ibul harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang memaksa sepak bola nasional dihentikan. Di tengah situasi yang kurang ideal, PSSI di bawah komando Ibul mampu menorehkan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah peningkatan peringkat Indonesia di FIFA dari 179 menjadi 151. Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nahkodai, PSSI memang tidak selalu melalui lautan dengan ombak yang tenang. Ucap Iwan Bule melansir kanal bola liputan6.com. Ada beberapa riak gelombang dan batu karang yang harus kita hadapi, sehingga saya dan seluruh awak kapal yang bertugas harus mengambil langkah dengan cepat yang terkadang muncul ketidaknyamanan terhadap para penumpang. Percayalah, semua itu demi keselamatan sepak bola Indonesia, tambahnya. Sintayong pesimis timnas Indonesia lolos fase grup Piala Dunia U20. Sintayong pesimis timnas Indonesia lolos fase grup Piala Dunia U20. Sebab Sintayong merasa persiapan timnas Indonesia banyak kendala. Di antaranya kendala yang terberat adalah pasokan pemain dari klub Liga 1 Indonesia yang kurang. Ditambah pemain inti timnas Indonesia U20 seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate belum bergabung karena mendadak pindah ke klub luar negeri. Sintayong membandingkan dengan Korea Selatan yang sangat sistematis menyiapkan kompetisi. Di Korea Selatan sangat sistematis, sesuai dengan roadmap. Kalau begini belum tentu kita bisa lolos dari fase grup, ucap Sintayong. Menurut Sintayong, Piala Asia U20 pun sama pentingnya, karena timnas Indonesia sudah lolos di Piala Dunia. Piala Asia di Uzbekistan sama pentingnya, karena timnas Indonesia sudah lolos di Piala Dunia. Sepertinya kita tidak terlalu mementingkan Piala Asia ini. Padahal Piala Asia sangat penting. Saya merasa Indonesia tak terlalu mementingkan itu. Sampai sekarang beberapa tim enggan melepas pemain buat ikut serta dalam TC Timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2023. Pemusatan latihan panjang di tanah air harus dilakukan karena sistem kompetisi yang belum tersusun dengan rapi.
Oleh karena itu, TC jangka panjang menjadi salah satu program Sintayong agar siap menatap Piala Dunia 2023. Ia berharap programnya ini bisa membuat tim nasional bisa bersaing nantinya. Tapi, sampai sekarang masih ada pemain yang ditahan oleh timnya. Mereka adalah Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta dan Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kate yang kini ada di Eropa.